Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada para siswa sekalian. Pada video ini kita akan membahas materi PPKN kelas 10. Kali ini kita memasuki bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan mempelajari apa saja yang menjadi ancaman negara Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita lihat dulu KD pada bab ini. Bisa kalian baca sendiri untuk KD-nya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi juga bisa kalian baca sendiri. Langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama, kita akan membahas poin A, ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat strategis. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan memperkukuh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Bisa kita lihat pada foto ini merupakan kebudayaan loncat batu dari Nias. Kebudayaan Indonesia diartikan seluruh ciri khas suatu daerah yang ada sebelum terbentuknya Indonesia. Nah, ini merupakan salah satunya. Kemudian ada dua ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman di bidang militer. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Sebagai contoh, dulu Indonesia pernah mengalami agresi militer. Ini merupakan foto konvoi pasukan Belanda ketika melakukan agresi militer yang pertama kepada bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya dulu. Itu merupakan invasi dari negara lain. Ini merupakan ancaman militer. Yang kedua, selain ada ancaman di bidang militer, juga ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non-militer seperti pengaruh gaya hidup atau lifestyle yang meniru kebarat-baratan, kemudian juga sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Artinya, ini merupakan ancaman non-militer yang tidak bersifat fisik. Itulah dua macam ancaman terhadap integrasi nasional. Mari kita bahas poin B, ancaman di bidang I Polexosbud Hankam.
Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Nah, berikut ini berbagai ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila, meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis. Akan tetapi, apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Selain itu, bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Nah, itu merupakan ancaman di bidang ideologi. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Separatisme merupakan kegiatan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia dan membentuk negara yang baru. Ini merupakan foto tindakan anarkis yang merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia dalam bidang politik juga. Itulah contoh ancaman di bidang politik. Selanjutnya, yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ada beberapa ancaman. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri yang mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal. Yang kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing karena terbukanya pasar investasi, sehingga bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Dan yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Ini merupakan contoh saja, masih banyak ancaman di bidang ekonomi yang lain. Ini merupakan ilustrasi kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang merupakan salah satu kegiatan perekonomian antar negara atau antar provinsi. Kemudian yang berikutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Contohnya, berfoya-foya, hidup boros, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri. Dan yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh ancaman di bidang sosial budaya. Dan yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Masih adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Itulah beberapa contoh ancaman di berbagai bidang kehidupan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Untuk poin C akan kita bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.